Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia dari studio RRI Padang, kami bahagia sekali bisa menemui pendengar setia yang mencintai ilmu dan selalu menyemangati program unggulan ini, Mutiara Pagi, yang syarat dengan ilmu, tentu juga menggugah nilai-nilai keimanan kita untuk berkemajuan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Intinya adalah bagaimana bahagia di dunia, kelak di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang sedang beraktivitas sambil mendengar, bisa juga mungkin menonton tentunya, ataupun yang dalam perjalanan, kami doakan ya lancar dalam perjalanan dan tentu ditemani dengan Mutiara Pagi. Semua Allah mudahkan bagi hamba-hambanya yang beraktivitas. Begitu juga banyak kelapangan dari Allah SWT, seperti ibu-ibu di dapur, ya aktivis rumah tangga, nasi masak, sambal masak, cucian jalan juga, rumah bersih. Wah, ini luar biasa. Kadang-kadang sambil gendong anak. Inilah kekuatan dari Allah SWT. La haula wa la quwata illa billah. Memahami nilai astronomi, kajian benda langit, tentu masalah bintang-bintang yang sangat banyak, kita percium atau dikerucutkan. Kajiannya adalah masalah bulan, matahari, dan bumi. Ini memahami tahun Masehi. Kita berada di penghujung ya, hanya satu pekan lebih beberapa hari. Kita ya satu pekan satu hari lah. Kita berada di penghujung 2024 ya. Terus kita sudah di ambang waktu 2025. Nah, kenapa ada tahun Masehi? Apa kaitannya dengan bahasan Islam dan astronomi? Maka dikemas dalam astronomi Islam. Ini tidak bisa lepas dari perhitungan. Perhitungan ini adalah pasti. Kita sejak usia sekolah dasar, kalaupun ngaji di usia tingkat TPA, itu sudah diajarkan ilmu pasti, yakni berhitung. 5 tambah 5 ya pasti 10. Apakah yang menambahkan itu orang dalam keadaan bahagia, dalam keadaan berhutang, atau banyak masalah? Tapi kalau hitungan 5 tambah 5 ya pasti 10. Begitu juga dalam pengurangan, 6 dikurang 3 ya pasti jumlahnya 3. Apakah yang mengurangi itu dermawan atau orang yang dililit hutang? Sama saja, tidak ada kepastian. Jadi kepastian itu dalam perhitungan. Nah, benda langit kita fokus pada matahari, bulan, dan bumi ini yang kita tempati. Benda langit yang kita kaji hanya 2, kaitannya dengan astronomi Islam, membahas waktu ibadah. Nah, kaitan dengan tahun Masehi bagaimana? Setahun Masehi itu jumlahnya 12 bulan. Setahun
Hijriah juga 12 bulan. Nah, ini yang diisyaratkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim. Sesungguhnya bulan di sisi Allah adalah 12, atau menurut ketetapan Allah bulan itu 12. Kalau disederhanakan, Allah menetapkan setahun itu 12 bulan, baik setahun Syamsiah atau Masehi maupun setahun Qamariyah atau Hijriah. Di mana ini didapatkan, diisyaratkan dalam Al-Quran, fi kitabillah. Ketetapan ini kapan? Khalaqas samawati wal ard, waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, benda langit itu sangat banyak, maka sekali lagi yang kita bahas adalah benda langit yang paling dekat dengan bumi. Waktu matahari sudah siap Allah ciptakan, bumi juga sudah siap Allah ciptakan dengan segala isinya ya. Kalau bumi segala isinya dengan tembaganya, air lautnya, pohon-pohonnya, ya sudah siap kandungannya semua. Dan terus ya menyusulah manusia yang menjadi khalifah di bumi. Nah, bumi ini Allah takdirkan mengelilingi matahari dengan kemiringan bumi ini 23,5 derajat. Bumi berputar pada porosnya atau berotasi itu satu kali putar 23 jam 56 menit. Hanya dalam hitungan secara internasional ya disebut 24 jam. Terjadilah siang malam, bagian bumi yang menghadap ke matahari dia siang, sedangkan yang membelakangi tentu malam. Begitu bumi berputar terus jalan, baru terkelilingi matahari dari jarak yang sangat jauh, 150 juta kilometer. Selesailah tugas bumi pada hari yang ke-365. Jadi 365 hari itulah yang dibagi 12, jadilah dia Januari, Februari, terus sampai Desember. Sebenarnya berlebih pula seperempat hari. Tentu tidak ada penanggalan 31 Desember seperempat hari. Terus yang seperempat hari bagaimana? Dia gabung pada putaran berikutnya, maka berlebihlah bergabung dengan tahun berikutnya, jadi dia setengah hari. Gabung lagi tahun berikutnya 3/4, maka tahun keempatnya gabung lagi tentunya, tambah pula seperempat kali 4, 1 hari. Jadi dalam 4 tahun ada kelebihan 1 hari, itulah yang diperuntukkan menambah umur bulan Februari. Jadilah dia 29. Misalnya Rani waktu 2024 ini Februari kan berumur 29. Nah, 2025 umurnya 28, 2026, 2007 tetap 28, nanti 2028 baru Februari umurnya kembali 29 yang disebut dengan tahun kabisat. Nah, jadi dalam Islam ditangkap begini, bahwa tahun Masehi sesungguhnya juga tahunnya umat Islam. Karena disinilah kita menangkap bahwa bumi mengelilingi matahari. Bumi ini kan sebagai ayat Allah yang nyata. Banyak ya kata-kata bumi dalam Al-Quran, fil ardi itu kan bumi. Nah, jadi bumi ini adalah ayat Allah yang terbentang, terus dia mengelilingi matahari. Matahari juga ayat Allah tentunya, bahkan menjadi surat Asy-Syams, surat matahari.
matahari dikaji di banyak surat. Nah, jadi sekarang terjawab pertanyaan dalam pandangan Islam, tahun Masehi atau Syamsiah maksudnya bumi mengelilingi matahari atau setahun perjalanan bumi mengelilingi matahari, itulah yang melahirkan setahun Syamsiah atau setahun Masehi. Setahun Masehi itu jumlahnya 365 hari. Nah, terus kata Masehi ini kan diambilkan dengan Al-Masih, Isa Al-Masih, karena umur Nabi Isa itu disepakati ya 2024 tahun ya sekarang. Nah, saya tentu tidak mengkaji asal usul soal tanggal berapa lahirnya Isa, tentu bahasanya ada pula lah ahlinya. Tapi sudah disepakati hitungan tahun Masehi ini disesuaikan dengan kelahiran Isa Al-Masih, sehingga disebut tahun Masehi. Oke. Di waktu bumi ini mengelilingi matahari, bumi ini dikelilingi pula oleh bulan. Satu kali bulan mengelilingi bumi rata-rata 29,5 hari. Hanya saja tidak ada pula penanggalan 29,5. Makanya penanggalan tahun Hijriah itu setiap bulannya ada 29, 30, 29, 30. Kadang-kadang 29 bisa berturut-turut 2 kali. Kadang-kadang 30 hari bisa pula berturut-turut 2 kali. Tapi rata-rata 29, 30, 29, 30. Nah, sebanyak 12 kali bulan ini mengelilingi bumi dalam setahun. 29,5 dikali 12 kan 354 hari. Jadi hitungan tahun Hijriah setahunnya itu 354 hari. Itu yang dibagi 12, jadilah dia Muharram sampai Zulhijjah. Nah, inilah agaknya bahwa perjalanan matahari dan bulan itu hitungannya pasti. Ini yang diisyaratkan juga dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 5, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Makanya hitungan penanggalan itu pasti, hitungan jadwal salat pasti. Makanya setiap tahun lahirlah kalender Masehi. Begitu juga setiap tahun lahir juga kalender baru atau tahun baru Hijriah. Inilah pengantar bahwa tahun Masehi nanti jangan pula dikatakan jangan merayakan tahun Masehi, umat Islam itu haram. Janganlah mengharam-haramkan. Jadi yang jelas tahun Masehi ini adalah juga tahunnya umat Islam dan untuk semua. Maka agenda kita akan diatur. Buktinya sebagai tahunnya umat Islam, kegiatan keagamaan itu juga dengan penanggalan Masehi. Misalnya jadwal khatib di masjid Jumat pertama Januari sampai Jumat terakhir Desember. Tidak ada jadwal khatib Jumat itu Jumat pertama Muharram sampai Jumat terakhir Zulhijjah. Jadi boleh gaji diterima dengan penanggalan Masehi, tanggal kelahiran kita, agenda pernikahan, ya kerja, pengajian itu malah diatur dengan penanggalan Masehi. Makanya tahun Masehi juga tahun semua umat. Demikian untuk pengantar Rani. Tentu ya kita berharap dari pendengar yang hebat-hebat, yang peduli, kita tunggu pula masukan